kita berjumpa lagi dalam acara Malam Kesaksian dan Doa. Malam hari ini kita punya narasumber yang spesial, jauh-jauh dari kota Jakarta. Siapa yang belum kenal boleh angkat tangan. Aku silakan memperkenalkan diri dulu, Kak. Oke. Hai Kak Jun, selamat malam semua, selamat malam teman-teman GKI Ngagel. Jauh di mata tapi dekat di hati gitu ya, walaupun di Jakarta tapi hati tetap di Surabaya gitu kan. Thank you udah tetap GKI Ngagel. Spesial juga salam buat Kak Jeff, suamimu, dan anak-anak Niko sama Elena gitu ya, yang belum sempat ketemu gitu ya Elenanya. Gitu. Oke, kita mulai dalam doa dulu ya Kak, sebelum nanti kita kupas habis tema hari ini. Boleh, pasti harus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat malam hari ini. Kami berterima kasih untuk waktu yang boleh kami alami, sehingga malam hari ini kami boleh menyempatkan waktu untuk kami sharing, untuk kami berbagi. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami, supaya apa yang kami bicarakan boleh jadi berkat untuk saudara-saudara kami. Kami serahkan Tuhan jalannya acara malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan saja yang berkati koneksi internet yang kami gunakan Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga apa yang disampaikan boleh benar-benar teresapi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sepertinya internetnya bagus ini Kak, nggak berapa delay. Iya, semoga ya sampai selesai nanti lancar semua ya. Ya, oke. Kak, hari ini kita bahas memang kalau saya pribadi itu rada berat. Sama Kak, buat saya juga yang mau bawain juga berat rasanya. Saya sampai baca buku dulu. Ini tentang apa ya? Bagaimana ya? Jadi kurang lebih secara global yang mau disampaikan gimana Kak? Jadi mungkin karena GKI Ngagel juga sekarang lagi masuk ke bulan keluarga ya, rasanya gitu ya. Cuma saya aja nggak bisa ikut lomba foto booth karena boothnya ada di Surabaya gitu, kita ada di Jakarta. Tapi anyway, karena ini masuk di bulan keluarga, rasanya menarik kalau kita kembali ngelihat relasi kita di dalam keluarga gitu ya. Bukan hanya suami istri, tapi juga ke anak, juga ke orang tua kita gitu kan. Melihat apa yang bisa kita review lagi, kita lihat kembali hal-hal yang terjadi dalam rumah kita yang impact kepada tubuh gitu ya, emotion dan juga perkataan yang setiap hari kita ucapkan gitu. Itu menarik dibahas. Maksudku disclaimer dulu ya Kak Jun, bukan aku bawa topik ini kemudian aku sudah advance untuk melakukannya, tapi aku juga dalam proses belajar. Belajar, maksudnya ini belajar yang kupikir lifetime learning gitu ya, pelajaran yang akan kita semua lakukan. Mungkin kita udah jalan duluan gitu ya, udah menikah, atau Kak Jun sama Kak Jeff yang udah punya anak, tapi juga ada teman-teman muda gitu yang akan lewatin musim hidup kita. Jadi kalau ada teman-teman dewasa muda yang ikut atau remaja atau pemuda yang ikut, menarik juga ya untuk belajar bersama gitu. Gitu. Tema hari ini kan apa ya Kak? Kalau sudah terbiasa menyakiti, kita akan menyakiti secara tidak langsung seperti itu. Jadi hurt people gitu ya. Kebetulan kita di Jakarta juga sering window shopping ke beberapa gereja, dan ada satu gereja yang temanya bulan ini tuh lebih banyak ngomong soal healing, dan ada satu kalimat yang menarik. Orang yang terluka itu cenderung melukai orang lain. Sedangkan orang yang penuh damai itu juga gampang untuk membagikan damainya, kasihnya. Atau orang yang sudah terampuni itu juga gampang melepaskan pengampunan buat orang lain. Dan kembali bawa ke dalam keluarga, bukannya lebih banyak sering terjadi kita saling menyakiti lewat perkataan perbuatan di relasi yang paling dekat, yaitu suami istri atau anak kan gitu. Betul sekali.
secara nggak langsung, secara tidak kita sadari, biasanya seperti itu terjadi. Betul. Kalau semisal ya Kak, kita ini Ya. pribadi yang penuh damai. Pribadi yang penuh damai. Tapi pasangan kita ini pribadinya sebaliknya. Nah, bagaimana yang penuh damai ini bisa menyalurkan damainya kalau pasangan kita itu terbiasa. Malah dia nggak merasa kalau melakukannya karena sudah terbiasa mungkin. Ya, kalau kita masuk dalam relasi mau berumah tangga ataupun pacaran gitu ya, mungkin ada dewasa muda yang ikut. Kalau kita dapat, biasanya kan kita dapat orang yang similar dengan kita. Kita mencari orang yang dalam tanda kutip frekuensinya sama gitu ya. Makanya kita berani ambil resiko untuk masuk dalam satu relasi gitu ya. Masuk dalam satu relasi bagiku itu tidak hanya ngomong soal romansa, tapi juga siap untuk suatu saat mungkin tersakiti oleh orang yang paling kita cintai. Itu yang paling berat. Kalau ngomong cinta-cintanya, romantis-romantis itu menyenangkan, tapi kita selalu lupa bahwa di perjalanan relasi kita ada kemungkinan sangat besar kita dilukai oleh orang yang paling kita cintai. Dan itu hal yang paling tidak menyenangkan. Nah, pertanyaan Kak Jun, gimana kalau kita itu realize-nya mungkin ya, realize-nya di belakang. Waktu pacaran gitu ya, waktu pacaran semuanya begitu indah gitu ya, adem ayem gitu. Terus tiba-tiba masuk dalam pernikahan, kok mulai ada yang nggak terlalu sesuai dengan ekspektasi kita, gitu kan? Dan banyak couple yang kemudian komunikasinya lebih kepada menuntut perubahan secara sepihak, tanpa lagi berpegangan tangan untuk memperbaikinya bersama. Jadi pasti akan ada satu, kalau kita nggak belajar baik-baik mengenai hurt people, terus yang kedua heal people, maka kita akan terjebak dalam tuntutan bahwa kita adalah victim, tapi lupa bahwa kita tuh juga berperan untuk menyembuhkan pasangan kita. Kan yang sakit dia, gitu ya, kalau kita bilang dalam tanda kutip ya, dia yang terlukai, kita adalah orang yang sudah disembuhkan. Gimana caranya? Kita yang menginfluence dia, bukan kita yang ngikut dia menjadi orang yang mencederai orang lain. Tapi sebelum masuk ke sana sebenarnya, saya ini kembali ya, ini opini saya, belum tentu menjadi fakta buat teman-teman, tapi ini opini dari pengalaman hidup saya, biar kita tidak terjebak dalam menggurui gitu ya, Kak. Ini lebih pada sharing. So, kita tuh tumbuh berkembang dalam didikan keluarga yang berbeda, gitu ya. Aku contoh dari pernikahanku, aku dari orang Kupang, Kak Dewi dari orang Surabaya, gitu ya. Suku aja berbeda. Perjalanan keluarga kita pun berbeda, dan perjalanan keluarga kita, perjalanan hidup kita itu membentuk karakter kita, gitu ya. Nah, karakter kita itu terbentuk oleh rangkaian peristiwa yang terjadi yang membentuk kita punya self-defense mechanism. Mekanisme bertahan hidup. Karena orang kan lahir kayak bayi dibuat lempar ke dalam kolam, kan dia langsung bisa ngapung dan berenang. Gitu kan. Self-defense mechanism-nya autopilot. Nah, dalam perjalanan journey hidup kita pun kita membentuk self-defense mechanism. Nah, kalau self-defense mechanism-nya itu baik, cenderung untuk yang keluar baik, itu menjadi aman. Tapi kalau self-defense mekanismenya itu agresif, kembali lagi, wah itu yang susah. Itu yang membuat banyak luka, kata orang-orang, banyak luka batin yang terjadi, dan antara dua pasangan ini saling menuntut, bukan lagi berpegangan tangan untuk mencari solusi. Itu yang paling mengerikan sih, makanya kita harus belajar kenapa kita itu mendiagnosa dulu ya, kita harus lebih sensitif gitu, melihat pribadi kita tuh orang yang sebenarnya cenderung agresif melukai, atau sebenarnya kita tuh peacemaker. Jujur Kak, sampai hari ini saya tuh masih mendapati diri saya itu sebagai orang yang agresif, gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian saya tidak bisa berubah menjadi orang yang peacemaker gitu, orang yang membawa damai. Tapi namanya hidup ya, kita dibentuk ya, kita berubah seiring pengenalan kita akan Tuhan, seiring perjalanan hidup kita, harusnya kita bertumbuh, tidak menjadi lagi
pribadi yang salah gitu ya. Catatannya selama kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk menerima masukan dari orang lain, gitu Kak Jul. Jadi pasangan hidup ini benar-benar memiliki dampak ya Kak ya. Betul. Baik dalam jasmani maupun emosional. Betul. Kita harus benar-benar bisa mengelola. Kalau enggak kita sendiri yang akan terseret. Betul. 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 Kata orang sih pernikahan tuh atau relasi itu perjudian paling besar dalam hidup. Tapi bagi saya selama itu dibawa dalam Tuhan, harusnya itu bukan lagi satu perjudian. Karena kan kita punya katekisasi pranikah, kita punya banyak mentor yang bisa membantu kita dalam menjalani proses sebelum masuk pernikahan kan. Sehingga apa yang kita jalankan nanti itu lebih prepare gitu kan. Makanya katekisasi pranikah itu sangat penting buat orang yang akan menikah. Gitu. Betul, kita nanti kan akan melewati fase-fase seperti berpacaran. Terus nanti kalau misalnya tunangan, terus nanti kalau mau nikah kita akan mengikuti katekisasi. Tapi semuanya itu bisa kita istilahnya orang itu kan nggak akan memperlihatkan aslinya sebelum kita benar-benar intens, ya nggak Kak? Dalam perjalanan bisa aja ya ditutupi. Nah, bisa. Bagaimana kita menyikapinya? Semisal nanti kalau kita sudah terjun ke lapangan, ke dunia pernikahan, kan ini memang kita sudah benar-benar ya wes ini dudukku, ini yang harus kuterima. Tapi ternyata di lapangan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita tadi loh Kak. Cara kita menyikapinya, padahal ini misalnya baru saja menikah, baru beberapa bulan, tapi cekcok pada ke belakangnya kan masih lama tuh. 3 bulan aja rasanya sudah gimana ya? Betul. Iya. Iya, makanya banyak orang di luar sana ngomong bahwa pernikahan itu adalah perjudian yang paling besar dalam hidup kita. Karena sebenarnya kayak kita lagi bawa mobil, kita mencari co-drivernya kita nggak pernah tahu, terus langsung naik duduk di samping kita, terus akan journey. Pernikahan itu kan bukan destinasi ya, tapi lifetime journey yang akan kita lewati. Nah, kalau co-drivernya salah, bingung dong. Siapa yang akan bantu kita? Kita nyetir gitu ya, kalau cowok nyetir, terus ada co-driver. Terus siapa yang akan ngasih tahu kita bahwa belok kiri itu salah, belok kanan itu salah? Nah, karena itu orang Kristen banyak orang Kristen yang masuk dalam pernikahan itu ngomong soal kualitas iman masing-masing. Seberapa yakin bahwa pasangan yang akan maju ke altar ini adalah yang Tuhan berikan. Dan pada saat kita maju ke altar kan janji setianya itu tidak main-main, gitu ya. Tidak janjinya kan ada satu kata yang menarik, dalam suka maupun dalam duka. Ini duka itu banyak loh. Bukan hanya ngomong soal kematian, tapi dalam prahara hidup gitu ya. Ada banyak orang juga mungkin yang ngomong bahwa 7 tahun pernikahan pertama tuh 7 tahun yang menegangkan. Setelah itu kalau lewat 7 tahun itu akan lebih baik. Tapi siapa yang tahu ke depan gitu. Ada orang yang baru kenal 1 bulan pernikahannya berpuluh tahun. Ada orang yang udah pacaran 10 tahun masuk pernikahan 2 tahun juga udah selesai. So kembali lagi ke iman dan karakter kita masing-masing untuk membuka diri bahwa Tuhan ambil campur tangan di dalam kehidupan kita, pengenalan kita gitu. Makanya kalau kita ngomong orang yang akan masuk ke relasi gitu, ya cari dulu yang seiman gitu. Carilah seiman. Apapun agamamu carilah seiman karena harusnya konektif, lebih connect gitu ya satu dengan yang lain. Itu. Yang seiman aja masih ada cekcok, apalagi yang tidak seiman. Betul. Ya, itu yang menarik dari kehidupan berelasi, bukan ya? Karena kita gimana ya? Aku sama Kak Dewi pacaran 7 tahun. Buat orang lain udah tahu banyak, tapi begitu kita masuk ke pernikahan, ternyata kita nggak tahu banyak. Karena kita nggak pernah mendiskusikan secara detail bentuk kita itu dari kecil sampai besar tuh apa yang terjadi sama hidup kita. Banyak dari kita yang tidak membicarakan masa lalu yang membentuk karakter kita hari ini. Dan banyak orang yang tidak masuk dalam pernikahan itu ngomong luka-luka yang pernah terbentuk dan mendeteksi secara sensitif, melihat aware bahwa ada hal yang dia bawa itu negatif. Itu yang kurang dari kita pada saat kita mau masuk dalam pernikahan.
Kalau hanya mencari orang yang perfect sih kita nggak akan ketemu gitu ya. Banyak orang yang mendelay pernikahan karena menunggu seseorang yang perfect. Enggak. Imanmu yang membuat itu perfect. Bukan orang yang perfect, tapi imanmu di dalam Tuhan yang membuat relasimu akan perfect. Siapapun yang akan dibawa, selama kita percaya kita bertumbuh seiring waktu sejalan perkenalan kita akan Tuhan, maka semuanya harus baik-baik. Makanya pernikahan itu nggak boleh kan kita pernah, maksudnya kalau ada badai kita harus peluk tiang kapal makin kencang. Di pernikahan juga kalau ada di relasi ya pernikahan atau pacaran, begitu ada badai ya melekat pada Tuhannya lebih dekat lagi, jangan menjauh, lebih kuat lagi. Kalau enggak kita akan menyakiti satu dengan yang lain. Gitu. Saya dulu juga ingat waktu katekisasi pernikahan itu kan YP yang memberkati. YP sampai ulang kali gini, Jun, bener tak? Bener tak sama Jeffrey? Nggak goyang tak? Sudah tidak bisa dikembalikan loh. Ini loh yang buat terima nantinya. Iya. Ya, ini jodohku saya. Sampai kemarin anniversary ke-7, Jun, kamu nanti kalau dilahirkan lagi masih mau terima Jeffrey nggak? Katanya, waduh. Masih mau dong. Pertanyaannya menjurus ke situ. Ya gimana Kak? Biasanya hal-hal seperti itu ya. Memang berrelasi itu susah gampang ya Kak. Kalau diomong gampang itu ya susah. Kalau diomong susah itu ya nggak gampang. Ya. Nah, sejauh ini apa yang Kak dampak apa yang Kak Mario ketahui kalau semisal kita mendapatkan pasangan yang suka menyakiti? Oke. Kita harus tahu gini. Mungkin kita mulai dari gini. Semua orang itu punya boundary, punya batasan akan sesuatu, gitu ya. Boundary itu kayak jarak kita terhadap suatu kejadian, gitu ya. Atau saya kasih contoh kayak gini. Kita punya kalau ketemu dengan orang asing tuh cenderung untuk menjaga jarak berdiri kita kan. Itu boundary kita. Tapi kalau yang datang itu suami atau anak gitu ya, boundary itu hilang. Jadi dia tuh bisa masuk ke dalam pelukan kita. Dan kita set up boundary ini fleksibel kepada siapa. Dia akan hilang pada saat kita ketemu dengan orang terdekat dan kita akan dia akan luas, akan jauh pada saat kita ketemu dengan strangers. Apalagi muka-mukanya dalam persepsi kita adalah orang yang menakutkan, maka boundary kita akan jauh. Gitu ya, itu boundary-nya secara fisik. Tapi ada juga boundary secara emosional. Boundary secara emosional itu ngedetectnya harus dicoba. Contoh gini, balik lagi ke boundary fisik ya. Kalau kita lihat ada sumber api gitu ya, ada api unggun gitu ya, terus kita maju, kita ngerasa masih jauh nih, nggak kerasa panasnya. Kita mendekat, boundary kita tarik dekat, dia tarik apinya masuk, kita maju gitu ya, apinya makin dekat. Oh udah hangat, terus kita maju lagi, oh ini panas. Terus kita maju lagi, kita rasa, wah ini terbakar, dan kita mundur. Itu artinya kita mengecek boundary kita. Nah, dalam relasi juga kita punya boundary, perasaan, emotion. Kita punya, tadi kalau fisik kita ngomong boundary secara tubuh ya. Tapi kita juga punya boundary secara emosi. Kadang kalimat ini tidak berarti apa-apa. Tapi di kejadian yang berbeda, kalimat itu melewati boundary kita. Dan pada saat boundary, batasan itu dilewati, kemudian akan terwujud satu self-defense mechanism. Pola bertahan hidup. Jadi contoh kalau bercanda, let's say kita ngomong dengan pasangan kita gitu ya, secara bercanda gitu, let's say dia terlalu kurus ya, maaf ya, body shaming itu, kerempeng gitu ya. Itu tidak bermakna, boundary-nya nggak di-crossing. Tapi pada saat waktu suasana nggak lagi bagus gitu ya, nggak tepat bercandanya, kita bilang, dasar kerempeng, boundary-nya dilewatin. Nah, pada saat boundary batasan itu dilewatin, si pasangan kita atau kita tuh mengeluarkan self-defense mechanism. Nah, self-defense mechanism itu yang menunjukkan kita ini dekat dengan Tuhan apa enggak. Self-defense mechanism pada saat kita di-attack, biasanya orang akan balas attack. Ini by nature, ya kan? Tapi kalau kita anak Tuhan, sebenarnya kita bisa belajar bahwa ada contoh metode hold 20 second. 20 detik itu berhenti dulu. Lihat
rasa apa yang muncul di badan saya, di emotion saya. Terus bagaimana saya menanggapi itu. Dan perhatikan juga di pasangan kita itu rasa apa yang muncul. Jadi sama-sama mendeteksi, oh aku merasa boundary-ku dilewatin. Kenapa dia lewatin boundary-ku? Gitu kan. Nah, kalau kita nggak hold 20 second untuk meredam, dan kita langsung impulsif kayak anak kecil, kan anak kecil kalau boundary-nya dilewatin langsung nangis kan. Gitu kan. Kalau orang dewasa, boundary-nya dilewatin, galak. Ya. Bener kan? Nah, boundary kita kemarin lagi, self-defense mechanism terbentuk karena seiring waktu kita membentuk diri kita untuk survive dalam hidup ini. Nah, kalau kita masuk gitu ya, gini, kalau kita ngomong pernikahan itu journey, kan jalannya dari satu titik A ke titik B, gitu kan. Waktu nggak bisa diputar, tapi dalam perjalanan kita tuh bisa lewatin jalan yang similar, paham ya? Oh, kalau berawan berarti bentar lagi hujan. Kalau bentar lagi hujan, boundary-ku, batasanku, aku nggak suka kena air. Maka self-defense mechanism-ku, aku pakai payung. Gitu ya. Waktu dulu aku nggak paham. Pas mendung, aku jalan aja, terus hujan. Aku merasa boundary-ku dilewatin. Jalan lagi 2 tahun, 3 tahun, aku masuk lagi. Dan aku harusnya belajar kan. Oh, waktu itu kalau hujan, aku sudah harus siap payung. Dan begitu aku siap payung, begitu hujan datang, itu tidak lagi menyakiti. Karena boundary-ku sudah menerima itu. Nah, dalam pernikahan juga sama. Kalau kita masuk dalam situasi yang tidak menyenangkan, harusnya sebagai pasangan atau sebagai orang tua, ini aku pecah dulu ya, sebagai pasangan, pada saat nanti kita lewatin badai itu, badai bawah tadi di attack ya, dengan perkataan tertentu, atau perbuatan tertentu, pada saat masa tenang, itu kita harus datang lagi ke pasangan kita untuk nanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Boleh nggak aku nebak rasanya, rasa takut, atau rasa curiga, atau rasa tidak dihormati gitu kan, sehingga bentuk kamu mengekspresikan rasamu adalah marah. Jadi harus ditanya, rasa apa yang timbul? Terus kalau dari sisi kita adalah kasih tahu ke dia, pada saat kamu mengatakan itu, aku tuh sedih, tapi aku bisa memanage kesedihanku. Self-defense yang aku keluarkan adalah tidak menyakitimu. So next time kalau kita ketemu dengan masalah ini lagi, aku berharap kamu gimana, kamu berharap aku gimana, kita cari jalan tengah. Sehingga kalau kita dipertemukan Tuhan dengan situasi relasi di musim yang seperti itu, kita udah tahu kita nggak saling menyakiti. Itu pelajaranku. Karena aku sama Kak Dewi juga gitu. Kalau kita punya masalah, ya mungkin akan, namanya dalam relasi ya, pasti akan gesekan. Dan itu menyakitkan. Tapi setelah badai itu berlalu gitu ya, cepat siapa lebih sering aku ngomong ke Dewi, nggak peduli siapa yang salah, tapi aku minta maaf kalau perkataanku atau perbuatanku menyinggungmu. Terus kalau udah reda aku tanya, kemarin tuh apa rasamu? Terus dia akan kasih tahu, rasaku begini-gini. Terus aku tanya, rasaku begini. Kenapa ya kita tuh saling menyakitkan, padahal sejatinya kita saling mencintai banget. So kalau ini kejadian di masa yang akan datang, apa yang mau kita buat? Gitu. Ke anak pun sama Kak. Menurutku ya, walaupun aku 16 years belum punya anak, tapi menurutku ke anak sama. Pada saat kita marahin anak atau anak itu tidak happy dengan kita, di situasi tenang kita harus tanya, nah, papa minta maaf, mama minta maaf. Berdua ya, tidak di depan publik biasanya. Ini yang saya tahu, belajar dari beberapa teman. Terus tanya, kenapa kamu melakukan itu? Kalau pemahaman dia, mengapa dia melakukan itu tidak terlalu baik, maka kita sebagai orang tua harus kasih tahu, oh ini bahayanya begini. Ini, kata ini meaningnya begini. Makanya kemarin papa tegur, atau mama tegur keras. Kamu disakitin, kamu merasa tersakiti, iya mama minta maaf, papa minta maaf. Boundary yang tadi di crossing, diloncat, kemudian kan kita healing lagi kan, kita membalurnya lagi untuk sembuh. Dan kalau seandainya kita ketemu lagi di kejadian yang sama, contoh anak kita tahu kosakata yang baru, yang menurut kita itu nggak sopan, terus kita marahin gitu kan. Harusnya kan karena kita lagi tidak aware juga dengan sensitivitas emotion kita marah gitu kan. Kalau kita sensitif, kita akan panggil anak kita ke pojok sendirian gitu. Saya lihat beberapa abang ipar saya melakukan hal yang sama. Saya tahu Pendeta Wahyu waktu anak-anaknya juga masih kecil, dia melakukan metode yang sama. Bawa ke corner hanya berdua, terus ngomong, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa kamu pilih kata ini? Kata ini tuh artinya seperti ini. Nah, tapi
seringkali kalau situasinya kita, emosi kita nggak lagi bagus, sensitif gitu, kita kan cenderung melukai ya. Karena nature-nya manusia memang berdosa gitu kan. Nah, setelah melukai, pertanyaannya seberapa tangguh kita maju dan minta maaf. Kalau kita yang tersakiti, seberapa berani kita maju untuk memberikan pengampunan. Tapi situasinya adalah bagi saya harus ada waktu di mana semuanya baik, kita bicarakan. Semuanya lagi tenang, dibicarakan. Biar kalau kejadian itu happening lagi di masa yang akan datang, kita tuh prepare. Kayak hujan tadi. Kalau udah lihat mendung, kita udah prepare payung. Gitu, Kak. John. Berarti paling enggak harus ada pengendalian diri ya, Kak? Betul. Betul. Saat batasan kita dilalui. Ini sejenak dulu kata-kata ya tadi ya. Kelihatannya ada masalah. Apa sih yang Mario? Dengar di sini? Ya. Oh. Kak Jun ya. Nge-lag rasanya. Nge-lag aku barusan loading kelihatannya. Masalah network. Gimana Kak Jun? Oke. Jadi intinya kita harus punya batasan sebelum kita mengeluarkan unek-unek di dalam hati kita. Semisal pasangan kita tadi ada enggak melakukan sesuatu yang enggak mengenakkan hati kita, enggak harus serta-merta kita membalas dengan sesuatu yang lebih panas lagi. Kayak gitu ya, Kak? Iya. Lebih kepada kita betul. Lebih ke bukan kita membuat batasan ya, tapi kita sensitif mengetahui batasan kita, boundary kita. Lebih ke situ. Lebih aware, lebih sensitif, lebih aware, boundary saya tuh lagi dilanggar atau enggak. Kalau lagi dilanggar, responku harusnya kayak gimana. Nah, tadi Kak Jun ngomong soal pengendalian diri. Dan kita tahu, pengendalian diri kita itu datang kalau kita sering mendengarkan firman dan berdoa. Benar ya? Pengenalan diri kita itu bertumbuh seiring pengenalan kita akan Tuhan. Karena kalau kita lagi baca Alkitab kan, yang dulu ini sharing dikit ya, agak menyimpang. Kalau baca Alkitab dulu aku pengen tahu ini Alkitab ini lagi mau menjawab bagian masalah hidupku yang mana, gitu ya. Itu aku tidak aware. Bodiku mengatakan setiap kali aku baca, emotionku baca firman adalah ini menjawab sesuatu di hidupku. Sampai aku ketemu dengan banyak orang dan mencari tahu gitu ya, namanya kita pengen hidup lebih baik, kita tanya gitu loh. Kenapa aku punya emosi kayak gini? Pemahamanku seperti ini. Tanya ke abang ipar, ke istri, ke mentor, ke pendeta segala macam, sampai saya dapatin gini. Ini agak relate. Kalau kita baca firman, kita tuh selalu berpikir di firman ini Tuhan mau reveal, Tuhan mau mengungkapkan pribadinya seperti apa. Oke, sehingga kita tahu pribadi Tuhan di dalam firman itu adalah A. So, pribadi itu yang harus aku contoh. Di firman yang kedua gitu ya. Pribadi Tuhan tuh Tuhan menyingkapkan pribadinya yang B. Ini pribadi Tuhan, ini jadi contohku. Cuma ada ayat-ayat juga yang tidak mudah kita tahu. Pribadi Tuhan itu apa yang tunjukkan? Contoh kita baca Keluaran gitu ya, atau Imamat itu ngomong soal bangun bait suci atau soal korban pembasuh dosa. Itu kalau nggak diperhatikan baik-baik, kita tuh susah mendapatkan Tuhan tuh reveal pribadinya apa. Nah, aku bawa ya ke dalam relasi ya. Kalau di dalam relasi sebagai pribadi masing-masing, aku tuh tahu bahwa ada something wrong, tapi aku nggak pernah tanya. Aku nggak pernah datang ngobrol sama pendeta gitu ya, atau ngomong sama orang yang menjadi mentor kita untuk memperkaya kita dalam relasi. Maka kita juga nggak akan kemana-mana. Ada satu kata yang menarik dalam sebuah relasi. Kata-kata gini, ya aku ini kayak begini, terima aku apa adanya. Bagiku itu adalah pembenaran diri. Dia kayak begitu ya, kita harus mengerti. Enggak, manusia berubah. Contoh, ada orang yang bilang, jalanku ya kayak ngene gitu ya, jalanku ya kayak gini. Terus ada anjing ngejar, kira-kira jalannya berubah nggak? Berubah. Bukan berarti aku kayak ngene itu nggak bisa berubah. Situasi membuat kita berubah. Nah, kalau di gonggong anjing itu kan sebenarnya lebih kepada awareness kita kan. Ada boundary yang mau di-attack, ada anjing yang mendekat. So, aku harus merubah untuk survive. Merubahnya adalah
sesuatu yang positif. Dalam relasi juga sama. Kalau boundary kita mau di-attack, apa yang kita buat? Apakah kita melekat pada Tuhan, atau kita hold 20 second space gitu, untuk tenang, diam, merasakan emotionnya dia, apa yang terjadi, terus baru merespon. Mungkin kayak gitu, Kak Jun. Oke. Jadi setiap ada masalah, lebih baik kita komunikasikan. Tadi gimana perasaanmu? Kayak gitu ya, kayak misal, kok kamu Betul. lagi diem, kenapa? Apa aku ada Iya. salah? Gitu ya, dikomunikasikan supaya jelas. Nggak malah numpuk kayak gitu. Nah, tapi hal seperti itu kan nggak selesai sekali, 2 kali ya, Iya. Kak. Pasti nanti ada lagi. Nah, suatu saat mungkin kita merasa jenuh. Orang ini loh bisa omongin. Aku itu gini-gini, apa ya diulangi terus. Nah, aku ini kudu ngomong bahasa apa supaya kamu itu ngerti. Kayak gitu gimana, Kak? Saya sering ya, Kak. Jadi gini, dulu itu saya sama suami itu saya yang paling cerewet. Kak Jeffrey itu diem orangnya. Nah, saya tuh tipe orang yang kalau aku diem, kamu tuh tanya, oh, diemku itu kenapa? Nah, tapi bojoku itu seperti itu, dia tuh nggak nanya aku sama sekali. Jadi aku diem sendiri, terus akhirnya aku baikan sendiri. Sorry, aku diem. Seiring jalannya waktu, aku mulai membaca seiring jalannya tahun ya. Orang ini kok gini ya? Wah, berarti kediamanku ini nggak membuahkan hasil. Sia-sia aja, kayak gitu loh, Kak. Iya. Jadi aku itu nek mau apa, sekarang aku nggak diem, langsung aku ngomong. Dan dia itu mengerti. Akhirnya seperti itu, jadi harus ngomong gitu loh, Kak. Nggak bisa kalau kita diem itu serta-merta dia ngerti. Terus dia itu pernah jawabin, emangnya aku ini dukun, ngerti apa sih kamu lakukan. Iya. Berjalannya waktu itu semakin mengerti pasangan kita ini seperti apa. Tapi nek semisal sudah bertahun-tahun sudah diomongin, aku itu maunya gini, tapi pasangannya kita tuh kok ya kebacet, nggak ngerti gitu loh, Kak. Yang harus kita lakukan itu bagaimana? Apa kita tuh harus konseling lagi? Kan ya biasanya berpikir 2 kali ya, waduh, masa air rumah tanggaku dibuka ya, kayak gitu loh, Kak. Mungkin ada yang kayak gitu. Atau gimana ya, Kak, kita harus menyikapinya? Oke. Mundur dikit ya, tadi ceritanya Kak Jun itu menarik banget, karena dari yang aku jelasin tadi soal boundary dan segala macam, itu reflect banget di kejadian. Kamu berevolusi, self-defense mechanism itu berevolusi. Dulu kalau marah, kamu diam. Tapi kamu mengenal, kan? Kamu kenal musimnya. Oh, kalau kayak begini, dengan karakternya Jeffrey kayak gini, aku nggak bisa diam. Aku harus mengatakan. Dan Jeffrey juga berevolusi. Dari dulu kamu diam, dia diam. Sekarang dia juga akan nanya, kamu kenapa? Itu evolusi yang dibentuk. Itu adalah relasi yang sama-sama menyembuhkan. Mungkin pada saat kembali lagi, pada saat setelah marah-marah, kita tuh harus rekonsiliasi, datang. Kenapa? Kan Jeffrey ngomong, pilihan katanya juga harus tepat. Mungkin ngomong, Jun, aku kan bukan dukun, aku kan bukan malaikat. Aku tidak bisa membaca pikiranmu. So next time, kalau ada sesuatu yang menyakitimu, ucapkan baik-baik, nggak usah marah-marah. Aku akan paham. Itu namanya self-defense mechanism yang baru. Paham ya? Artinya dia tahu boundary-nya dilewat, terus di masa tenang dia datang ngomong ke kamu, besok kamu diam, dia udah tahu ini pasti marah. Nggak usah pakai ngomong. Tinggal nanti masuk ke masa tenang, dia akan ngomong, Jun, tadi marahnya kenapa? Apa ada sesuatu yang salah yang aku buat? Apa yang kita bisa perbaiki? Itu namanya relasi yang mature, gitu ya. Kalau lagi waras. Nah, apa yang terjadi kalau kita ketemu dengan situasi yang berulang kali terus-menerus terjadi dan nggak akan selesai? Itu terjadi karena 2 orang. Jadi selalu orang tuh bilang selalu gini, ini yang dari aku pahami ya, ini opini kembali, ini bukan research, ini bukan teori yang pasti, ini yang dari aku alami. Selalu butuh 2 hand to tango, oke? Need to hand to tango. So pada saat suami atau istri kita nggak berubah, ada andil kita di dalam. Kenapa dia nggak berubah? Kalau pernah belajar komunikasi mengenai iMessage mungkin akan lebih menarik. iMessage itu menekankan pada kebutuhanmu. Menekankan pada rasamu. Kalau YouMessage itu menekankan pada apa yang kamu harapkan dari dia. Nah, itu menjadi tuntutan. Tapi biasanya bahasanya gini, untuk kamu menjadi
menjadi lebih baik, apa yang aku lakukan bisa lakukan. Untuk aku lebih baik, apa yang kira-kira bisa kamu lakukan. Aku akan senang kalau kamu akan gini. Aku sedih loh kalau kamu akan gini. Itu bermain mengenai emosi. Tapi pada satu saat, dulu juga aku sama Kak Dewi juga waktu relasi masih muda gitu ya, sampai Kak Dewi bilang gini, lu ke psikolog deh. Buat laki-laki, psikolog itu bilang kita gila. Self defense mekanismenya keluar. Ngapain? Aku enggak, kenapa kok waras buat laki-laki seperti ini. Tapi kalau kita ngomong pengenalan kita doakan pasangan kita bertumbuh dalam iman, kemudian mulai membuka diri nih. Mulai datang punya mentor, punya Pak WP, punya mentor, punya Abang Ipar, dengar masuk ke seminar-seminar yang ada di gereja, masuk ke weekend Pasutri, retreatnya Pasutri. Oh, jadi belajar banyak. Oh, ternyata selama ini memang aku salah. Cuman aku tidak membuka diri untuk perbaikan. Nah, begitu aku buka diri, relasi itu makin lebih baik. Jadi, selama relasi itu nggak baik-baik, mentor itu perlu. Orang lain itu perlu. Kayak gini lah. Tadi kan aku bilang, hidup pernikahan itu journey dari satu titik A ke titik B. Gitu ya. Kita jalan dari titik A ke titik B yang kita nggak tahu pakai apa? GPS kan. GPS kita apa? Bible, pray. Gitu kan. Karena kita tahu titik kita sekarang ada di sini. Aku ada di Jakarta. Tuhan mau bawa ke titik yang dia akan panggil rest in peace-ku kapan? Aku nggak tahu. Tapi untuk jalan ke depan, aku butuh GPS. GPS-nya adalah saat teduhku, baca firman, berdoa. Sometimes baca firman itu kurang. So, aku harus tanya, ini artinya apa? Tanyanya ke siapa? Paling gampang, karena kita punya beberapa mentor, ya tanya aja. Kadang aku masih baca Alkitab gitu ya, aku tanya ke Pak WP, Pak WP ini artinya apa? Gitu. Atau aku punya keinginan, ini agak lucu, Kak Jun. Kayak aku punya keinginan, aku pengen ditato deh. Paham ya, Kak? Kan sekarang keren gitu ya. Terus aku tanya ke Dewi, aku boleh nggak ditato? Terus dia bilang, kamu tanya deh Pak WP. Terus aku tanya Pak WP, kan daripada salah gitu ya. Terus aku tanya Pak WP, ditato tuh boleh. Terus dia kasih penjelasan yang cukup menarik. Intinya dia agree selama itu tidak berhubungan dengan ritual atau sesuatu yang salah. Terus aku kembali lagi ke Dewi. Yang ini Pak WP bilang boleh kok, selama itu untuk art, for the sake of art. Terus dia bilang gini, tapi aku nggak izinkan, gimana? Oh, oke. Berarti ini bukan lagi mengenai boleh apa enggak, tapi kenyamanan dia. Nah, aku harus buka hati dong. Oke lah, kalau kamu nggak happy, ya udah. Gitu. Karena kan kita menghabiskan waktu bersama. Pernah juga aku bilang, aku tato yang di dalam aja nggak kelihatan. Tetap Kak Dewi bilang, enggak, aku nggak happy. Nah, relasi itu kan butuh dua orang happy ya. Nggak bisa egois kan. Nah, boundary-nya lewat nggak? Pada saat Kak Dewi bilang, enggak, aku langsung rasa, kok dia kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Sakit, emosinya sakit, terluka, boundary-ku dilewatin, kamu bohong. Tapi waktu di saat tenang, aku tanya, kenapa nggak boleh? Ya, aku nggak mau kamu punya image seperti itu. Bagiku, image itu tidak membawa damai. Oke, ini relasi kita, dua-duanya harus happy. So, bagiku nggak masalah, nggak tato gitu, yang penting Dewi happy. Nah, bertanyalah pada saat kita sesat di jalan. Kalau kita ketemu dengan pasangan yang tidak berubah, bertanyalah kepada mentor, konseling lah, untuk mencari jawaban. Pertanyaannya selalu, apa yang bisa aku buat untuk dia berubah? Dan apa yang aku bisa bawa ke dia untuk dia berubah? Jangan selalu ngomong gini, aku udah melakukan segalanya. Selalu kan, kalau masuk dalam konseling tuh aku, menurutku paling banyak orang, udah kok, dari sisiku udah. Dari sisinya dia belum. Nah, itu berarti kita masih belum bertumbuh, belum dewasa. Untuk ngasih tahu bahwa kita juga punya kekurangan, kita juga sometimes attack boundary-nya dia, gitu kan, dan harus membuka diri bahwa kita juga perlu perbaikan, gitu Kak Jun. Oke, ya, perlu perbaikan. Nah, Kak, ini mau flashback lagi. Kita waktu berrelasi, itu kan kita memang nggak pernah tanya tentang masa kecilnya bagaimana, ya kan? Masa kecilku bagaimana, masa kecilku bagaimana, ini kan nggak pernah dikomunikasikan. Nah, tapi masa kecil ini benar-benar membawa dampak ke depannya dalam hidup relasi. Seperti itu ya, Kak. Soalnya pernah saya jumpai anak yang broken home, secara nggak langsung, waktu dia menikah, kenapa kok dia mengalami hal serupa, kayak gitu loh, dengan apa yang dialami sama keluarganya, orang tuanya dulu. Iya. Itu kalau
kalau ada ilmunya, namanya ada orang yang ngomong inner child past. Jadi apa yang terjadi pada kehidupan kita, masa kecil kita. Nah, untuk mengetahui itu ya kita harus ngomong sama konselor, ngomong sama orang yang paham. Contoh ya Kak, aku kasih contoh ya. Ini pribadi banget tapi untuk sharing ya. Kak, kamu lihat nggak orang yang sering posting segala sesuatu di Instagramnya? Aku termasuk orang yang sering gitu ya, apapun aku posting. Tujuannya apa sih? Aku ngomong ke boundaryku ya, apa sih yang kamu cari? Oh, yang kamu cari like, love gitu ya. Terus apa yang kamu dapatkan? Happy? Coba cari lagi, rasa apa yang kamu dapatkan? Rasa senangnya itu karena apa? Oh, karena aku merasa di-acknowledge oleh orang lain. Pertanyaannya, dengan umur segini, kenapa masih butuh acknowledge dari orang lain? Acknowledge itu pengakuan dari orang lain. Ternyata di bagian masa kecilku itu aku kurang mendapat acknowledge dari papa. Oh, okay. Paham ya? Jadi aku membentuk self defense mechanism bahwa rasa damai sukacitaku dari sesuatu yang aku posting dapat banyak like. Lihat Kak Dewi pernah posting sesuatu Instagramnya? Nggak pernah. Kenapa? Karena dia udah merasa konten dengan apa yang dia punya sekarang. Kenapa? Masa kecilnya itu dia penuh dengan pengakuan, rasa sayang. Nah, dua orang dengan latar belakang itu masuk ke dalam satu pernikahan, kalau nggak ada Tuhan di dalamnya, kalau Tuhan nggak menggunakan orang-orang yang tepat di dalamnya, mentor, pendeta, segala macam, susah banget. Yang tadi Kak Jun bilang, dekat Tuhan aja, kapal kita tuh masih masuk badai. Tapi at least kita kuat. Gimana kalau kondisi ini, badainya kuat, kita nggak dekat Tuhan. Waduh, ngeri banget. Gitu. Kompleks sekali ya Kak ya. Dari perjalanan kita kecil sampai kita nanti berumah tangga, sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Iya. Mungkin kita bisa gini Kak Jun. Pada saat kita dapat sesuatu perilaku ya, yang dari suamimu Jeffrey kamu nggak happy, atau aku dapat perilaku dari Dewi nggak happy. Coba pada kondisi tenang ya, tidak dalam badai tanya, kenapa kalau dalam kondisi gini kamu self defense mekanisme gitu? Apa yang terjadi di masa lalu? Oh, itu akan ketahuan. Nanti kita akan lebih paham, oh kenapa pasanganku bereaksi seperti ini. Kalau anak kita, makanya kan anak itu juga kita harus hati-hati kan. Jun mungkin lebih paham. Karena mereka juga, kalau kita kurang kasih, kurang acknowledge, ada yang kurang, ada yang nggak konten sama hidupnya dia, berkembangnya nggak bagus. Gitu kan? Betul. Kalau ke jalan yang salah, jauh sama Tuhan, tambah ngerikan. Nah, kalau dengan pasangan, kembali lagi, pada saat tenang tanya, kenapa sih kalau di situasi kayak gini, kamu melakukan ini? Apa yang men-triggermu? Cari rasanya tuh ya. Kan ada kata-kata, rasa tuh nggak pernah salah. Yang sering salah tuh cara kita menyampaikan rasa. Paham ya? Rasa tuh nggak pernah salah. Rasa tuh tidak akan pernah salah. Yang sering salah adalah cara kita menyampaikan rasa. Makanya kalau mau mendeteksi rasa yang benar itu dalam waktu tenang. Kenapa kamu marah? Contoh. Kenapa kalau kamu marah, kamu suka mengatakan kata-kata ajaib? Kenapa? Kenapa kamu menggunakan kata-kata ajaib? Kenapa harus marah? Adakah di masa lalu kamu bertemu dengan itu dan kamu contoh? Karena anak juga mencontoh bapak ibunya kan. Tadi Kak Jun bilang, anak dari broken home tend to broken home juga pada saat dia bangun relasi. Karena yang dia tahu adalah cara defense-nya kayak begini. Paham ya? Berkembang, broken home, jauh dari Tuhan, nggak ada mentor, nggak pernah tanya, nggak pernah ikut seminar, segala macam. Iya sama. Yang aku tahu ya caranya begini. Kalau istri salah ya aku marah. Karena yang dia lihat adalah pada saat papanya memperlakukan mamanya salah ya dia pukul. Ya aku juga mengenal itu. Dia tahu salah, itu menyakitkan. Waktu siapa sih anak yang melihat yang tidak sedih lihat mamanya dipukul sama bapaknya? Sedih. Tapi dia tahu nggak ada cara yang lain. Kalau dia nggak tahu, maka pada saat dia masuk ke relasi, ini opiniku lagi, ingat lagi ini opiniku. Kalau dia nggak punya cara yang lain, maka dia akan mencontoh cara yang sama. Tapi kalau seandainya dalam perjalanan dia melihat yang lain, oh ini lebih baik, maka dia berkembang. Oh, defense mekanismenya bukan harus pukul istri. Defense mekanisme itu bisa datang ngomong baik-baik. Nah, itu bertumbuh juga akan pengenalan akan Tuhan juga seiring waktu. Gitu. Ya, buat rekan-rekan yang mungkin mau bertanya sama mentor kita malam hari ini,
Boleh, dipersilakan. jangan susah-susah Ya, ya tanyanya. mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau bisa langsung dijawab oleh yang Oleh Kak Jun. berkompeten. Kak Mar, Ya, ya. saya mau tanya lagi nih. Jadi Oke. gini, kita betul-betul harus memilih ya, memilih emas di tengah apa itu Kak? Biasanya orang benar-benar harus memilih yang terbaik dari yang terbaik sebelum kita menjalani hubungan suami istri, sebelum Hmm. kita memasuki dunia pernikahan. Nah, Hmm. ada nggak Kak tips? Tips kita itu benar-benar nggak apa ya? Nggak ketemu kucing dalam karung. Istilahnya seperti itu. Benar-benar kita memilah-milah dari yang terbaik. Hmm. Supaya nanti setelah berkelanjutan ke rumah tangga, ya kalau Hmm. bisa kita tidak menyesali apa yang sudah kita pilih. Memang di Oke. tengah-tengah kan perlu ada penyesuaian. Tapi kalau Hmm. dari awal kita sudah bisa mendapatkan benih yang baik, Hmm. kan lebih meminimalisir gitu loh Kak. Iya, iya. Percekcokan dalam rumah tangga kayak gitu. Oke. Ini pendapatku ya, Kak. Bukan Oh, solusi yang paling benar. Ini pendapatku. Kalau mau masuk ke pernikahan, ambil tes kepribadian dulu masing-masing. Jadi satu dengan yang lain tahu. Setelah tahu kepribadian, cari lebih dalam kenapa pribadi ini yang terbentuk. Kalau banyak ya model ada yang ngomong soal sanguin, ada yang melankolis, ada yang DISC, dominant, steady, influence, begitu ya. Cari aja oh, satu metode yang tepat yang diukur. Jadi ada kata kesasi, ya ini kata kesasi di gereja, tapi di luar kita bisa ambil tes kepribadian. Tapi tes kepribadian itu hanya ngomong soal kondisimu hari ini. Nah, setelah dapat tes kepribadian ini, penting bagiku cari tahu kenapa pribadi ini yang dibentuk. Contoh, aku tuh kalau di dominant, influence, steady sama compliance, aku termasuk yang dominan compliance. Jadi orangnya dominan tapi tertata. Terus pertanyaannya, kenapa aku jadi orang dominan? Oh, karena papaku itu anak pertama, saya juga anak pertama laki-laki gitu ya. Papaku itu guru perisai diri yang sangat cowok, terus dia bentuk kami itu jadi anak cowok yang tangguh, itu dominan. Compliance-nya itu apa? Orang yang tertata tuh karena apa? Mama saya itu sangat suka bersih-bersih. Makanya saya juga tumbuh jadi orang yang suka cuci baju, setrika, cuci piring, sapu pel. Itu bagi saya menyenangkan. Nah, kembali, ya, sama, setelah sama sama ya, banget, sama kayak Kak Jeffrey Kak juga Jun ya. seperti itu. Ah, Jadi kalau nah, saya urus anak, dia yang bantu saya itu bersih-bersih, cuci piring. Nah, coba cari tahu Kak Jun, kenapa dia jadi suka itu? Itu jadi menarik. Itu kita Iya, jadi betul. mengenal dia lebih dalam. Walaupun dengan belum tentu ya, tidak ada jaminan bahwa pada saat kita tahu lebih dalam lewat kategori yang tepat, lewat apa namanya karakter, tes karakter kepribadian, kemudian kita detect lebih dalam, itu kemudian jadi aman. Nah, bagiku yang jadi aman adalah pada saat dapat tes kepribadian, percakapan menyikapi pribadinya itu melibatkan gereja, mendapatkan pendeta atau mentor. Itu membuat kita lebih solid. Oke. Waktu aku sama Kak Dewi itu lewat kata kesasi jarak jauh. Jadi benar-benar susah tuh pernikahan kami awal-awal. Sangat penuh dengan badai. Untungnya kami lewat 7 tahun dan Tuhan pulihkan gitu ya. Nah, dari pengalaman kami, menurutku itu paling tepat. Ada 2 jalan. Satu, konseling, dapat kepribadian, cari tahu lebih dalam, tapi lewat ke pendeta atau mentor gereja gitu ya. Ini kemudian masuk dalam kata kesasi. Itu 2 yang cukup. Nah, yang berikutnya mungkin yang terakhir adalah waktu masuk dalam pernikahan itu selalu bertanya, pengenalan kita akan Tuhan tuh seberapa jauh? Karena kasih yang kita masuk dalam pernikahan kan kasih agape ya, kasihnya Tuhan kan. Kalau kita kenal kasih agape itu bagus, harusnya membantu kita masuk dalam pernikahan, journey kita, musim kita akan lebih aman. So 3 hal, tes kepribadian, konseling, tes kepribadian yang lebih dalam sampai tahu karakternya kebentuk apa, konseling masuk ke dalam kata kesasi, terus lihat hubunganku dengan Tuhan udah oke nggak? Hubungan dia dengan Tuhan udah oke nggak? Kalau belum oke, pikir dulu deh sebelum masuk ke pernikahan. Kalau kita udah lihat dia doanya baik, ngomong soal firman-Nya baik, itu mungkin lebih, kita tidak beli kucing dalam karung, kita udah ngintip kucingnya kayak apa dikit-dikit. Semoga gitu ya.
Kucingnya gitu. kucing Persia ya Kak ya. Nah, iya kalau dapat Persia begitu dibuka kucing kampung kan susah gitu. Ya, itu tadi yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya pasangan yang penuh dengan damai, secara nggak langsung kita akan ditulari damainya ya Kak. Ya, Berarti apakah itu bebas konflik? enggak, ada. Kan otomatis gini, dia orangnya ya udahlah kamu gitu aku ampuni, ya udahlah kamu gitu aku nggak, maksudnya nggak terlalu mempermasalahkan gitu loh Kak. Istilahnya dia sudah mengerti seperti itu. Ya, Apa bebas konflik atau gimana? enggak juga. Karena kita kan nature-nya kita manusia berdosa ya. Kalau kita lagi lemah dalam iman kita, kita jatuh dalam dosa. Nggak usah ngomong kita ke orang lain. Kadang melawan diri sendiri susah bukan? Melawan daging sendiri itu susah. Nah kalau melawan daging sendiri aja kita nggak masih jatuh, pertanyaan apakah orang lain kita akan jatuh? Pasti akan jatuh. Yang penting gini, yang penting pada saat kita jatuh, luka yang dibentuk itu nggak dalam lagi. Itu belajarnya. Jadi saya belajar juga satu kata yang menarik dari Pak WP. Waktu saya banyak konseling sama dia, Pak, kok saya masih sering melakukan dosa? Dia bilang ya nature-nya manusia dosa. Tapi apa yang kamu cari? Dosa free gitu? Free dari dosa? Nggak mungkin. Tapi dia bilang gini, bersyukurlah kalau repetisi melakukan dosanya itu berkurang. Oh, kenapa? Dari dulu yang sehari kamu melakukan 3 kali, terus menjadi 2 hari sekali, terus menjadi seminggu sekali, menjadi 1 bulan sekali, itu kamu harus bersyukur. Bersyukur atas perkembanganmu yang terus kemudian menjadi setahun cuma sekali, menjadi 5 tahun cuma sekali. Artinya masih ada kan sekalinya. Tapi bersyukurlah bahwa repetisi dosamu itu berkurang. So kalau seandainya kita juga dalam pernikahan gitu, relasi kita terkoyak dulu setiap hari dengan istri atau dengan suami atau dengan anak. Kalau sekarang sebulan sekali, ya bersyukurlah. Kalau menjadi 3 bulan sekali, ya bersyukurlah. Karena pasti akan terjadi, karena nature kita berdosa. Tapi embrace-lah hal yang baik bahwa setelah pun melukai, itu lukanya nggak dalam. Masih ada pelukan, masih ada ciuman, minta maaf, dan pengampunan itu masih selalu hadir. Itu yang paling penting dalam hubungan kita. Yang pasti gini, dalam pertemuan hari ini aku pengen gini, semua orang lebih aware mengenai boundary-nya dia. Boundary secara fisik, boundary secara emotion. Kalau udah lebih aware, oh ini membuat rasaku gini, oh ini buat badan kayak gini, lebih aware lagi dengan pilihan kata yang akan keluar. Hold your space 20 second sebelum respon. Cek dulu rasa yang muncul apa, baru merespon dengan tepat. Kalau nggak bisa merespon, diam aja kayak kata Kak Jun. Tapi sudah ngomong ke Ko Jeff kan, kalau gue diem artinya belum damai. Tunggu, saatnya aku akan datang. Nah itu lebih baik daripada melukai. Gitu. Tapi ada juga yang kayak gini, kan di firman dikatakan ya Kak, jangan sampai berdosa sebelum matahari terbit ya. Maksudnya nggak boleh melewati hari itu. Kalau kita marah sama orang lain, paling nggak kan 1 kali 24 jam. Iya. Lebih dari itu, seperti itu ya. Tapi tipe saya itu bukan tipe seperti itu. Saya itu bisa sampai 7 hari. Setelah ya betul itu repetisi yang Kak Mario bilang itu betul. Dari tahun ke tahun ke tahun, nah itu mulai mengecil sampai tidak ada lagi sampai sekarang. Jadi sudah ngerti. Kalau gini tuh harus gini kayak gitu. Iya. Nah, kalau kita literal menerjemahkan itu memang agak susah. Tapi bagiku, Tuhan tuh mau membukakan reveal apa sih? Artinya pengampunan itu harus cepat keluar dengan tulus. Itu masuk firman-Nya. Bagiku ya, Tuhan mereveal bahwa kasih itu harus dilepaskan, pengampunan itu harus dilepaskan dengan tulus, tidak fake. Seberapa cepat kita bisa mengampuni, itu tergantung kita melatih boundary kita. Contoh aku sama Kak Dewi, ya dulu, apalagi perempuan ya, lebih lama ya nahannya. Yang buat cowok tuh, ya udahlah. Tapi kemudian itu membuat aku, oh siapapun yang salah, dua-duanya udah saling menyakiti, ya udah tinggal minta maaf. Nggak peduli itu Kak Dewi yang salah atau aku yang salah, aku akan datang lebih duluan. Kenapa? Nanti malam tuh aku butuh pelukan sebelum tidur. Aku butuh pegangan tangan untuk berdoa. Jadi buat apa aku menyimpan amarah ini gitu loh, yang nggak baik buat kita. Udah minta maaf aja, nanti kalau udah tenang kita bicarakan. Nah, kalau kita udah mulai tebal di situ, kemampuan kita menerima situasi bahwa
pengampunan itu harus dilepas, nanti kita bisa perbaiki. Nggak jadi 7 hari. 30 menit juga udah datang kok. Yang sorry ya tadi kata-kataku menyinggungmu. Oh, nafasku tidak baik. Gitu kan dia jadi tersinggung kan. Perempuan bisa kadang kita bernapas pun jadi salah gitu, minta maaf aja gitu loh. Nanti di masa tenang diomongin lagi. Tapi sensitivitas kita melihat boundary kita dan melepas pengampunan, menurutku, dan secara tulus, itu yang Tuhan tuntut. Tidak memendam dan memendam dosa dan membakar api amarah itu lama. Kan kalau kita pendam, nggak melepas pengampunan, yang paling dirugikan itu siapa? Bukan dia loh. Yang paling dirugikan itu kita, karena damai kita direnggut. Kalau kita lepas pengampunan, di situ damai itu ada. Bagiku kayak gitu sih. Ya. Oke. Ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan, mumpung masih ada sedikit waktu sebelum kita akhiri obrolan yang panas ini ya Kak ya. Iya. Sebenarnya ini sama-sama belajar ya. Iya, masih perlu sesi 2 mungkin nanti kita lanjutkan. Sesi 2 ajak Pak WP aja, biar konselornya langsung turun. Oke. Sepertinya nggak ada yang mau bertanya ya. Oke deh. Kak Mario, terima kasih banyak ya Kak ya buat obrolan kita malam hari ini. Kiranya apa yang sudah kita obrolkan ini boleh jadi berkat baik buat diri kita sendiri maupun untuk rekan-rekan yang mendengarkan. Amin. Malam hari ini saya juga punya pelajaran baru dari Kak Mario. Jadi kalau semisal ada seseorang yang menyakiti, paling enggak kita harus berdiam sejenak sebelum kita melontarkan kata-kata. Harus berpikir dulu ya Kak ya. Kan kebanyakan orang-orang itu ngomong dulu baru berpikir. Jadi ini harus diam dulu. Melatih kesabaran dulu sebelum kita benar-benar bisa membalasnya dengan damai. Loh Kak, ini ada komen dari Elizabeth Cahyono, part 2 ditunggu. Itu ada teman saya, Kakak Yeri Johan, kesaksian hidup yang luar biasa dari Pak Mario. Thank you Kak Yeri, belajar dari Kak Yeri juga nih. Anak Tuhan yang luar biasa juga nih. Ya, semoga kita semakin hari boleh semakin belajar dan boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Oke, untuk mengakhiri malam hari ini, minta tolong Kak Mario yang berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa, malam hari ini kami bisa berbagi dalam keterbatasan kami, dalam kekurangan kami. Tuhan masih izinkan kami untuk berbagi. Ya Bapak, kami masih belajar dan kami semua masih belajar. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam relasi kami ke depan, namun kami percaya jika relasi ini dalam penyertaan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, maka semua akan baik-baik. Ya Bapak, mungkin kami akan menyakiti anak, pasangan, atau saudara, atau teman kami, tapi ajarkan kami juga belajar untuk tidak melakukannya lebih sering dari yang pernah kami lakukan. Repetisinya menjadi berkurang. Ajarkan kami mengerti boundary kami dan juga boundary saudara-saudara kami, pasangan kami, anak kami. Sehingga kami tidak pernah crossing the boundary untuk menyakiti atau membuat mereka tidak nyaman. Dan kalaupun itu masih terjadi, biarkanlah ada waktu yang baik untuk kami membicarakannya. Dan kalau terjadi di waktu yang akan datang, kami juga sudah siap untuk tidak lagi jatuh pada lubang yang sama. Ajarkan kami bertumbuh dalam perjalanan hidup kami, dalam pengenalan kami akan pribadi-Mu Bapa, mulai firman, mulai sharing, mulai doa, mulai artikel yang kami baca mengenai melalui perjalanan hidup banyak orang, dan biar itu menjadi sesuatu yang penuh dengan kebaikan bagi kami masing-masing. Kami membawa relasi kami masing-masing ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami percaya semuanya punya saat yang baik. Dan saat baik itu adalah sekarang. Karena Engkau masih mengizinkan kami memiliki relasi yang kami jalani hari ini. Hari ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Jadilah kebaikan, jadilah kekuatan-Mu bagi kami, bagi semua jemaat, semua umat manusia, bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami dan teman-teman kami. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Mario. Sampai ketemu di lain Sampai ketemu.
Siap, salam buat Kak Jeff, Elena dan Ya, Nico, juga sebuah jemaat GKI Ngagam. ya, terima kasih. Thank you, God bless, bye-bye.